Halo Sobat Komsos, ketemu lagi kita di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini seperti biasa sudah ada 3 wanita yang TOP, DGT, PSN, SKL, DECH. Mengakui diri sendiri ya. kan belum ada yang muji. Itu Belum ada yang muji itu diri namanya sendiri. full ekspresif. Full ekspresif. Wih, ngomongin full ekspresif, kita bakal ngobrol seputaran manajemen emosi ya Bu ya. Duh, agak gimana gitu ya. Iya. Ada yang mau curhat sih. Ada Iya, aku nggak tahan. Dari tadi udah curhat. Aku gini, aku gitu. Nah, Bu Evi Wiryasugata, terima kasih sudah hadir. Selamat tahun baru ya Bu. Selamat tahun baru. Juga untuk Sobat Komsos ya, kita ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Bu Evi, ini kan kalau misalnya kita biasanya tuh ngedengernya anger management. Iya. Ya, nah kalau ini kan emosi. Sama gak sih dengan anger management, manajemen emosi ini? Sebenarnya kalau kita bicara anger management, itu bagian dari emosi manajemennya. Karena kalau kita bicara emosi, kan emosi itu bisa positif, bisa negatif, bisa juga plain ya. Jadi nggak rasa apa-apa, itu juga emosi. Oh, jadi salah kalau orang ngomong emosian ih. Nah, itu tuh Emosian itu kan sekarang diartikannya pasti pemarah. Iya. Temperamental gitu Temperamen. Padahal sebenarnya orang yang sering mewek juga emosian. Oke. Sama negatif. Berarti kita ngobrolin dari sebenarnya biar nggak salah kaprah nih ya. Karena saya juga termasuk orang yang bisa dia pemarah, dia ini oh dia emosian gitu kan. Nah, lebih apa ya, biar Sobat Komsos dan kita berdua di sini juga ya Mama ya, tahu nih sebenarnya pengertian emosi yang benar tuh apa sih Bu? Emosi gitu. itu kan perasaan. Jadi kalau kita bicara perasaan itu kan selalu benar ya. Menurut Karena kita maksudnya. Menurut itu kan itu bukan fakta. Itu kalau kita bicara perasaan ya benar lah kamu yang merasakan, kita bukan rasa, saya. rasa. Jadi itu perasaan. Nah, tapi kalau kita bicara fakta itu lain ya, ada benar salahnya ya. Nah, perasaan artinya bisa meliputi yang happy, yang sedih, yang marah, yang tidak ada rasa sama sekali juga ada. Itu. Oke. Nah, kita tahu dia bagaimana perasaannya kan dari ekspresinya. Tapi kan ada orang yang pandai menutupi Ekspresi itu yang tadi saya bilang. Iya. Kalau ditanya ada perasaan gak? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Padahal mah enggak. Kalau kita udah dedet atau dia ketika dia sudah penuh sekali. Aduh, bahaya Ya. itu. Nah, mungkin akan kecetus. Makanya pernah ada suami istri yang ribut. Si suami selalu mengartikan istri saya itu super sabar. Oke. Bu, dia mah gak pernah marah. Saya punya salah apapun dia cuman mengatakan ya udah jangan diulangi. Ups. Sabar banget. Oh my god, ada. Nah, setelah itu waktu Belum beres loh, ini gunung es loh. yes. Jadi waktu datang ke saya itu istrinya gugat cerai. Gimana Bu? Gimana? Coba ulangi. Istrinya gugat cerai. Oh, oke. Ya. Nah, suaminya kan syok bahwa selama ini istri saya tuh baik banget. Ini pasti gara-gara mertua. Ngalahin keluarga lah. Ini pasti gara-gara ada pria lain. Ini pasti gara-gara kena guna-guna. Kadang-kadang orang kalau sudah kepepet, hal-hal yang irasional pun masuk ya. Iya. Nah, ketika saya ketemu istrinya dan ngobrol, yang pengertian kalau dia sabar, dia tidak punya perasaan, itu semuanya hilang sebenarnya. Karena dia mengatakan, Bu, 20 tahun saya merasa Bu. Aduh, kasihan. Nah, maksudnya saya bilang, selama ini karena saya ingin keluarga kami baik-baik, maka ketika suami saya cerita soal kesalahannya, perselingkuhannya, saya diem. Karena saya berpikir ketika saya cuma ngomong, memberitahu, tidak diulangi. Dan itu diulangi berkali-kali. Dan saya udah capek. Saya pengen hidup bahagia sekarang. Mak. Apa? Mau tepuk tangan? Karena udah vlog 1, harus ada vlog 2. Tanggung ya. Enggak, tapi Jadi maksud saya ya itu.
Enggak, tapi kalau misalnya tipikal orang-orang yang kayak gini kan memendam rasa Rasa, kan, iya. berarti kan biasanya kan jadi kayak gedek sendiri, Bu, gitu. Betul. Dan itu akhirnya memicu berbagai macam ada penyakit lah, ada apa gitu ya dan lain sebagainya. Kalau soal penyakit bisa iya bisa tidak. bisa, psikosomatis iya, Tapi itu. Ya. yang pasti dia hidupnya juga nggak happy. Oh iya. Dan ujungnya nanti biasanya pecahnya itu karena hal sepele. Ini ke depannya atau Iya, dia kan udah apa ya? Kayak gunung es lah ya. Si 20 Atau tahun kayak ini. kayak balon. Balon udah kenceng banget. Kalau mau diledakin kan gampang ya, tinggal tusuk tek aja sedikit. sedikit betul. Dus, langsung. Beledosnya tuh luar biasa. Duar. Jadi komunikasi dalam rumah juga kita nggak tahu ya seperti berkomunikasi seperti orang lain pada umumnya kah? Kalau kalau si menurut penahan sabar suaminya, ini, Menurut suaminya biasa aja. Makanya dia Wow. kaget ketika tiba-tiba istrinya ngomong, kita pisah aja, saya sudah nggak bisa hidup bareng kamu. Tapi ini termasuk istrinya berarti yang nggak bisa mengelola emosinya atau menahan diri supaya memang tidak apa ya namanya nggak ribut Tipe. aja kan tadi. Kalau kita bicara soal pengelolaan emosi kan tadi saya bilang ya, kan kaitannya sama karakter. Ibu bilangnya di off air tadi, Bu. Bukan. Tadi kita udah sedikit Iya, banyak ya mengekspresikan. Jadi ini kaitannya sama karakter. Bahwa ada orang yang memang karakternya karakter sehat lah kalau istilah saya gampangnya. Gimana tuh karakter Karakter sehat? nggak mau Yang ribut. nggak rawan stres, nggak rawan stres itu sehat. gampang diajak ngomong, Menyenangkan. terbuka. Maka ketika dia kena masalah, dia asertif, dia sampaikan perasaannya dengan baik, Asertif apa, Bu? mampu mengekspresikan perasaannya dengan benar. Oh, asertif, mampu Mm-mm. mengekspresikan perasaannya dengan benar. Ya. Seneng ya kalau jadi orangnya kayak Jadi gitu. kalau dia nggak suka, Bilang dia nggak akan suka. ngomong nggak suka. Tapi maksudnya nggak lebay. Gue sebetulnya nggak setuju sih, nggak suka. Tapi ya pilihannya ada sama lu, gitu. Itu? Nggak juga. Aku tuh nggak suka sama kamu. Tadi perilaku kamu seperti ini. Saya berharap kedepannya kita bisa begini. Ini orang asertif. Positif banget ya. Asertif tuh selalu pengertiannya positif. Itu. Tapi kalau orang yang seperti tadi itu adalah orang yang pasif. Seperti yang tadi Ibu cerita. Kasus tadi. Jadi dia kena dihantem di apa-apa dia diem. Orang pasif itu kan berharap lingkungan mengerti dia. Oke. Ya lu ngerti aja. Kalau gue juga manusia, ada batasnya. Yang di sana orang yang tidak peka. Aduh. Waduh, kebenaran sama punya istrinya baik. Bahaya. Jadi sebenarnya kita harus aware juga sama orang-orang yang sabar ya. Betul. Orang yang Maka diam, yang pengertian- sabar. Ada peribahasa zaman dulu itu orang sabar ada batasnya. Iya. Orang sabar subur, Bu. Subur marahnya. Subur marah. Kadang suka curiga, bukan curiga dalam artian curiga negatif. Kalau ada orang yang diem aja gitu, nggak banyak omong, nerima aja kita dengan ide-ide apapun, kejadian apapun dia diem, dia nggak bereaksi, lebih was-was sebetulnya. Sebetulnya dia nyimpen apa gitu ya? Itu kan lebih nggak terduga. Iya. Seperti kasus yang tadi. Ya. Nah setelah ketemu lagi ngobrol, ya istrinya waktu ketemu saya juga cuma ngomong, Bu saya udah bulat Bu. Saya ketemu ibu saya cuma mau memperjelas aja ya bahwa apa yang menjadi dasar saya menuntut perceraian. Udah masuk gugatan. Bagus. Bagus. Tapi ini jadi pelajaran ya buat kita sebenarnya. Dikala kita misalnya merasakan sesuatu yang tadi misalnya kita nggak suka atau misalnya kita kurang srek gitu, itu sebenarnya harusnya diomongin aja Harus gitu ya. berani bereaksi. Nah itu jadi pengelolaan emosi itu adalah sebenarnya kita mampu mengelola. Kalau kita nggak suka kita sampaikan. Cara mengekspresikan tuh macam-macam. Iya. Yang asertif baik tadi kan secara verbal langsung. Tapi mungkin ada orang yang nggak bisa ngomong verbal ya, bahasa tulisan. Oh itu masih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Berantemnya di WA gitu. Ada, tapi itu better kan? Iya. Daripada tidak sama sekali. Aku pernah loh berantem di Nah, cuman yang jadi problem, tetap ekspresi itu akan berkaitan dengan karakter kita.
kadang-kadang bahasa tulisan itu lebih banyak apa ya? Semacam bungkusnya ya, yang kadang-kadang orang sampai nggak ngerti. Salah interpretasi. Iya, saking bagusnya itu bahasa sampai orang nggak ngerti kalau dia lagi marah. Bahasa bersayap. Jadi serba salah sebenarnya ya kalau bahasa tulisan. Harus kitanya juga menyampaikannya dengan baik. Jadi yang tadi Tapi itu menyampaikan secara bagian dari terapi sebenarnya. Oke, berarti tipikal orang yang tidak bisa menyampaikan langsung kayak tadi Bisa asertif tidak tadi, langsung. terapinya Dengan tulisan. ngobrol, maksudnya ngobrol by tulisan ya. Oke, ada lagi cara yang lain selain tulisan? Menggambar. Oh ya, terapi menggambar. Terapi Menggambar itu nggak semua orang kan. Ini apa sih artinya nggak kan ya? apa-apa. Oh nggak It's apa-apa. okay. Coret-coret. Ketika kita mengekspresikan, kita kan tidak meminta semua orang di sekitar kita paham atau tahu dengan lukisan kita. Tapi itu adalah luapan ekspresi aja. Udah ngegambar kan plong. Tapi kan orang yang satu yang sebelahnya nggak ngerti juga. Nanti Nah, nambah lagi. Yang dituju, maksudnya yang dituju. Iya benar Nggak, kan? harusnya dikomunikasikan. Nih gua ngegambar itu daripada gua kesel ribut ya gua gambar. Oke. Ya. Cari Ngerti, krayon ya kalau dengan gitu. berbagai macam warna. Diambilnya merah, coklat, hitam, biru tua. Ya enggak? Ini Itu kan nafsu. warna-warna. Yang nafsu nih mama ya nih kayaknya pulang-pulang habis dari sini langsung ngegambar. Jadi ya ekspresi kaitan sama karakter. Nah nanti pengelolaan juga sama ya. Nah jadi kalau ada orang yang positif mbak enak ya. Iya. Nah tapi ada orang yang kalau kena ngomongnya kasar. Jadi apa sih? Agresif. Ada yang seperti itu. Self defense-nya langsung yang muncul. Ya misalnya paling gampang lah misalnya kaki kita keinjek. Kan ada yang ngomong, kakimu teh nginjak aku sakit tahu gitu. Udah. Tapi ada yang ngomong, dasar orang nggak tahu diri nginjak gua gitu ya. Panjang aja. Panjang. Terus orangnya yang nginjaknya yang sadar. Oh iya sorry ya. Sorry. Enak aja lo gitu ya. Jadi bahasanya langsung keluar. Watak aslinya keluar. Itu disebutnya asertif agresif. Nah tadi ada yang pasif juga yang sama sekali. Tapi ada juga yang pasif agresif. Oke, pasif Misalnya agresif. contohnya ini Maya ini pasif agresif. Contoh ya. Misal, Gampang. padahal mah enggak ya. Contoh. Ditegaskan contoh. Jadi kita huruin dia saya nggak marah. Baik-baik. Biasa aja. Tapi begitu kitanya nggak ada San, dia ngomongin kita mati-matian ya. Gibah. Oh, dia nggak berani mengungkapkan ketidaksukaannya saat Kan pasif, itu karena ya. pasif itu. Jadi dia ngomelnya Di belakang kan kita ya pastilah punya beberapa teman yang seperti itu. Kalau dia nggak suka di depan orang juga manis ya, tapi di belakang habis-habisan. lu bahaya. Saya pernah punya pengalaman seorang teman, dia baru ngomongin teman yang satu. Wah pokoknya habis-habisan aja. Sampai saya dengan satu orang teman tuh bengong ya. Aduh sampai luka banget nih hatinya kalau sampai emosinya kayak begini. Orangnya datang. Begitu datang, hai apa kabar Say? Langsung saya langsung kita berdua. Tapi bisa dibilang ini muka dua gak sih? Akhirnya? Ya itu kan Iya kan? memang kan berbeda sekali kan. Ih, gila lu punya dua muka, ngeri deh gitu. Kalau lu marah sama gua Sama aja. Kita nanti. juga akan berpandangan kalau dia ngomongin seperti itu ya, kalau dia marah dengan kita juga kita akan diomongkan ke orang lain. Kalau karakter-karakter yang kayak gitu bisa dirubah gak sih Bu sebenarnya? Atau memang udah bawaan orok aja gitu? Bawaan. Nah, itu kan karakter. Artinya karakter. kalau karakter itu kalau mau berubah yang bersangkutan. Oh balik lagi. Kalau kita negur orangnya juga orangnya nggak akan ngerasa apa Selama maksudnya? dia merasa bahwa I'm okay, ya nggak bisa. Kan tadi Bu Evi bilang di awal, emosi selalu benar. Emosi Bagi selalu dirinya, benar, bagi gitu. dirinya. Gue Jadi baik-baik aja, gue mah gak ada Tapi, masalah. kalau kita ngerasa oh iya ya kayaknya gue tuh rada aneh ya gitu kan. Begitu ada masukan kan kita akan terdorong, oh iya ya berarti saya harus ada sesuatu, ada something dari diri kita yang harus kita perbaiki.
Kalau orang misalnya dia tipikal yang agresif banget gitu ya Bu ya, untuk mengendalikan si emosinya itu gimana? Misalnya Harus dia pengen, terapi. iya mau ikut nih, saya mau memperbaiki diri gitu, ya kan biar nggak, ya itu temperamental agresif, jadinya agresif gitu, nggak gitu Ya. lagi gitu. Biasanya harus diterapi. Tapi banyak yang nggak merasa ya. Banyak Nggak merasa perlu. nggak merasa perlu karena dia Dan merasa hidupnya dia sudah di baik-baik dalam saja. relasinya selalu mengatakan, paling sering kan kita ngomong gini, terimalah saya apa adanya. Dah gua mah begini ini. Saya mau menerima kamu ada apanya. Bukan apa adanya. Kamu nggak ada apa-apanya, aku nggak mau Aku terima. nggak mau. Jadi kalau sudah dia mengatakan, ya saya mah begini Emang gue adanya, gini orangnya. terima aja apa adanya. Ya artinya kan dia udah nggak mau berubah. Nah ini berapa persen dari orang yang mau berubah sama yang nggak mau berubah? Lebih banyak yang tidak mau. Oh iya. Kalau banyak yang mau, ya menurut saya psikolog pun tidak terlalu capek. Bener. Iya. Bener gak? Benar. Ortu pun ngadepin anak-anaknya yang bermasalah gak terlalu capek. Karena kan diomongin sekali juga berubah. Ngomongin orang tua nih ya, orang tua itu kalau misalnya ngadepin anak-anaknya gitu ya, anak-anak ya anggaplah anak-anak zaman sekarang dengan ortu zaman sekarang gitu, kan kadang-kadang suka emosinya tuh gimana gitu ya Bu ya, entah itu dia mau mengekspresikan takutnya salah gitu. Nah kalau misalnya nggak diekspresikan nanti stres sendiri gitu kan, ini harus gimana nih kalau misalnya orang tipikal orang tua yang menghadapi anak-anak zaman sekarang yang selalu bikin dia agak-agak ribet gitu. Kamu ngomongin aku ya? Iya. Iya itu gimana Iya. itu? Jadi gini, anak-anak sampai seperti itu pun kan peran orang tua ada. Ya, kalau menurut saya kan pemahaman ortu generasi strawberry ini, ortu strawberry itu kan ortu yang pengen perfect, pengen memberikan semuanya yang terbaik buat anak, termasuk anaknya sebaiknya tidak pernah merasa kecewa. Padahal seorang anak pernah gagal, pernah kecewa itu adalah pelajaran hidup, learning process. Bagaimana kalau dia kecewa, dia mengelola kekecewaannya. Kalau dia rebutan mainan ketika kecil, ya, itu kan dia juga mengelola bagaimana dia menunda keinginannya. Kan itu bagian dari pengelolaan emosi. Nah, kalau berkaitan bagaimana orang tua sekarang, maka yang pertama yang harus kita rubah dalam pola pikir ortu adalah engkena kumaha anak kita. Lain kumaha engkena kumaha. Hidup itu gak semuanya mulus. Ya, jadi kita juga harus mempersiapkan anak gagal, kecewa, dia marah. Kita juga harus bisa juga mungkin marah dengan cara kita. Di dalam rumah dilus-lus, dikacain gitu ya. Di luar Ya keluar orang, mah bisa belum tentu bisa perlakukan kamu seperti itu. Bukan belum tentu, pasti Pasti tidak bisa. tidak. Oke. Jangankan jauh-jauh, di sekolah aja kan gak bisa. Tapi kan ada ortu yang anaknya tidak boleh ditegur guru. Iya. Kan makan harus spesial, segala spesial. Ya kalau kata saya ya udah gampang kalau gitu mah. Bikin sekolah sendiri, Homeschooling. gurunya dia sendiri, kepala sekolahnya dia sendiri, muridnya anaknya. Nggak boleh ketowel. Ya kan dia bisa ngatur lecet. semua keinginannya sesuai keinginan dia dengan segala resikonya. Iya. Nah jadi ortu belajarlah untuk mempersiapkan. Mempersiapkan artinya juga mungkin kita memberikan pengalaman yang tidak nyaman untuk dia supaya dia bisa mengelola itu. Berarti sebenarnya dari kecil pun, dari semenjak dini pengelolaan emosi itu bisa diajarin ya. Bisa. Iya. Ada listnya kalau di rapot anak-anak. Berani mengungkapkan rasa suka dan tidak suka. Oh ada ya? Ada. Kalau di anak Di TK ya, iya, di TK sudah bisa berteman. Nah itu kan juga sebenarnya emosi ya, bisa menunda keinginannya. Iya. Misalnya ada Menunggu anak yang giliran gitu. menunggu giliran tuh kan menunda keinginan. Itu hal-hal sepele, tapi sebenarnya itu bisa dipraktekkan.
dalam kehidupan. Zaman sekarang ortu itu kan kadang-kadang sedemikian powerfulnya sampai sekolah itu diatur. Sekolah zaman sekarang juga sebagian kan kekurangan murid. Jadi kayak botol ketemu tutup ya. Jadi ya udah, ini merasa ada celah, jadi yang ini juga. Pokoknya anak saya akan sekolahkan di sini kalau begini-begini term and conditionnya. Berarti banyak aturan yang dia mau yang sebenarnya harus diakomodir oleh sekolah. harus Walaupun sebenarnya diakomodir. sekolah nggak serk dengan keadaan seperti itu. Zaman sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu mah beda ya. Beda. Generasi ya sebelum yang ini tuh kayak lebih spesial karena dia bisa menyerap banyak hal dan dia mengambil yang baik-baiknya gitu katanya. Tapi kalau misalnya ngelihat zaman sekarang gitu ya Bu Evi ya, kan orang sekarang tuh cenderung lebih temperamental nih, gitu, lebih cepat gampang marah gitu. Tapi nggak dipungkiri juga orang gampang, ada juga yang masih, maksudnya ada yang tipikal gampang nangis gitu. Misalnya nonton film apa gitu kan, terharu. Moana. Oh nonton nangis. Moana. Iya Frozen gitu loh. juga aku nangis. Ini kan nggak semua dari awal sampai akhir nangis kan gitu. Kayaknya di TikTok yang muncul kemarin ada ya. Yang mana Bu? Yang nangis masal. Emang ada? Lebih up to date loh. Aku nggak tahu loh. Devi jadi orang yang nggak bad moodan ya, nggak gampang mellow itu berat loh terkadang. Tapi positif negatifnya Bu, orang yang gampang nangis apa? Positifnya orang yang gampang nangis itu bisa mengeluarkan kesedihannya. Negatifnya adalah pertama bikin ribet orang sekitar. Dan lama-lama dicuekin. Lebay lu gitu. Kan nangis dibujuk masih aja mewek. Udah kemana nih nggak tinggalin kan. Sebel lo kalau digituin. Padahal kan memang orang tipikalnya pengennya kayak kalau gitu. nangis ditungguin. Pokoknya gue mau nangis, lu jangan kemana-mana, lu tungguin sampai gue beres nangis gitu gak? Enggak. Kalau gitu sih gampang, panggil satpam suruh nunggu. Kan maunya bukan satpam. Berarti enggak. Dia kehilangan mau nanya lagi dia. Enggak kebayang gitu ya nangis ditemenin security gitu. Karena enggak ada yang mau nemenin Bapak gitu. udah sini, Bapak tungguin saya. Cek security aku naon ibu. Tapi jangan enggak semua ibu-ibu loh Bu yang gampang nangis. Bapak-bapak juga. Iya kan. Jadi sebenarnya positifnya ada, negatifnya ada. Kalau orang nangis kan orang tahu kan, oh dia lagi sedih. Tapi negatifnya kan akhirnya jadi pola kebiasaan tuh sesuatu yang nggak baik, kehilangan makna. Diumbar. Betul. Ya. Nah, orang yang marah bagus nggak? Ada sisi baiknya. Jadi kita tahu kok dia lagi marah. Negatifnya, ya kalau terus-terusan marah, siapa sih yang mau berteman? Terus-terusan nangis, siapa yang mau berteman? Siapa yang mau jadi pacar kamu? Capek meren. Ya. Nah itu positif negatifnya ada. Ngelolanya gimana Bu? Kalau memang karakternya kayak gitu ya kan perasa gitu. Aku nih sensitif banget tahu gitu. Kamu harus Iya ada ya yang itu di terapi sensitif. menaikkan levelnya. Jadi terapi belajar hidup realistis, bahwa tidak semua itu manis. Agak keras nih ya. Betul. Hidup itu gak semuanya manis. Artinya ketika kita dibuat sedih, ya kita lihat dulu, apakah kita layak untuk sedih untuk hal-hal ini. Kalau misalnya nih nggak ada, dia misalnya gini, tipikalnya nggak mau ikut terapi, tapi saya pengen merubah diri. Orang-orang sekitarnya maksudnya yang untuk mensupportnya bagaimana gitu. Lah, saya pengen merubah diri, tapi dia nggak mau dengar masukan orang. Ya itu masuk kategori tidak mau dengar masukan orang. Ya kan terapi kadang gue nggak mau ke psikolog gitu, capek. Pengennya misalnya ada sobat komsel, oke, gue nih tipikal yang ini nih, yang suka nangis setiap ada dengar berita apa terus apa gitu kan. Tiap gue terluka atau tiap gue merasa gimana, gue nangis gitu. Nah, tapi aku nggak pengen ke psikolog, pengen sendiri. Bantuin mama ya, aku gini, bisa nggak Bu? Bisa aja. Cuman pertama niatnya harus kuat. Ya, bahwa saya betul mau berubah. Yang kedua, mau diatur oleh orang sekitar.
Mau terima saran, masukan. Iya, diatur, dikasih tahu. Mm-mm. Kalau kepalanya masih batu ya percuma. Kayaknya orang yang gampang nangis sama orang yang gampang marah, cepetan yang gampang nangis dirubah ya? Enggak. Sama aja, Sama aja. sama aja. Kan riwehnya juga sama kita ngadepinnya. Iya betul. Iya Bu. Saya ada anak yang katanya kalau dia nangis bisa berjam-jam. Ya, sampai kemarin pas ketemu dengan saya, nangis, lagi nangis. Ya saya bawa, ajak duduk, ajak ngobrol sama saya. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Udah pokoknya banyak lah cerita ini. Terus itu kejadiannya kapan? Itu udah lama. Tapi saya, oh ya sekarang bulan apa ya? Desember Bu. Oke. Itu kejadiannya bulan apa? Desember tahun lalu. September. Kirain. Oke. September ya, sekarang kita Desember. Oke, Ibu mau tanya, kamu teh hidup di bulan Desember atau September? Desember Bu. Ah ya udah tuh itu mah. Oh, ya ampun. Dan sama saya nggak diwaro banyak. Karena dia butuh perhatian aja. Setengah jam berhenti. Hmm. Setengah jam berhenti. Tapi kalau kita beri support terus, itu kan sebenarnya kita memberi makanan juga Umpan kepada ya. dia. Bahwa itu benar, kamu ekspresikan. Ada nggak orang yang emosinya berubah karena kondisi tertentu? Misalnya tadinya itu dia nggak kayak gitu, untuk periode tertentu dia ketemu kondisi yang baru, di situ emosinya berubah. Itu bisa nggak orang seperti itu disadarkan sebetulnya? Contohnya gimana nih? Saya masih belum nangkap. Jadi misalnya gini, dia tipe orang yang ceria gitu. Lalu di satu masa di mana dia harus dia berhenti kerja. Dan dia harus berkutat dengan kondisi rumah tangga gitu kan. Terus dia ketemu problem banyak sekali gitu. Nah, karakternya tuh banyak berubah dari situ. Nah, sampai teman-teman tuh sempat bilang, dia dulu nggak gitu ya waktu masih kerja. Dia lebih ceria gitu waktu masih kerja. Kenapa tuh sekarang dia tuh kalau ngomong kayak sinis, sarkas gitu. Nah, itu tuh karena memang karakternya sebetulnya Sikon, tekanan. Tapi bisa berubah gak sih Bu kalau yang kayak gitu? Dia makan sebenarnya kalau orang seperti itu, ajak ngomong baik-baik bahwa hidup itu kan kayak roda. Kamu sekarang lagi di bawah. Di bawah tuh kita semua rentan. Tapi apakah kamu bawa happy, bawa sedih, bawa marah, itu nakodanya dia. Kalau kita mau bawa marah, ya marah. Siapa sih yang gak marah? Dulu punya penghasilan, sekarang gak ada. Siapa sih yang gak sedih, gak marah? Dulu bisa ketemu teman-teman, ngobrol, kita belajar sesuatu, sharing, memberikan sesuatu juga. Sekarang berkutat di rumah, pasti marah. Tapi coba kita lihat dari sisi lain, bahwa kamu dengan di rumah, kamu bisa memperhatikan anak-anak. Kamu dengan di rumah, ada kos yang bisa dihemat. Kamu dengan di rumah saat sekarang sedang digodok untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gak nyaman. Tapi ini adalah proses hidup kita. Kita gak mungkin selalu di atas. Pasti pernah di bawah. Yuk, gak usah lama-lama di bawah. Bangun. Yuk, kita buat ceria hidup kita. Kita isi dengan hal-hal yang baik dan positif. Percaya dengan iman kalian, apapun agamanya, yakin bahwa kita akan melewati titik ini. Yakin. Bisa. Kuncinya yakin lah. Soalnya Yakin. orangnya sampai minderan akhirnya. Pasti. Kalau kita selalu membandingkan dan kita tidak move on dari kondisi lama. Oh gitu, kita hidup di tahun 2000 berapa, sekarang di 2000 sekian. Nah kalau misalnya yang tadi Mamanya cerita, oke, yang tadinya ceria terus dan lain sebagainya, marah dengan keadaan, ini bisa berubah menjadi yang akhirnya pemarah. Bisa aja. Bisa. Nah kalau Bisa. untuk menghadapi orang yang pemarah, gimana nih kita? Bagaimana kita harus menghadapi orang yang pemarah dengan benar agar dia juga mungkin emosinya nggak tambah tinggi ya? Oke. Gitu. Yang pertama, orang pemarah itu cari lawan.
Pemarah di sini sama tersinggungan sama nggak sih? Ya mirip lah. Oh, 11 oke. 12 adik 11 kakak. 12 lah adik kakak Oke, itu mah ya. ha. Cari Dia lawan, cari Bu. lawan. Coba. Orang marah itu kan pengen ngeluapin emosi. Iya. Mm-mm. Pasti provokasi kan sama kita. Mm-mm. Kalau kita diam kan apa? Dia capek sendiri. Marah tapi marah pada dirinya. Tapi kan rasa marah tuh menular Bu Evi. Enggak. Enggak Kita yang mau ditulari. ya? Kalau saya enggak. Baiklah. Maya kali kita enggak Jadi ya. nanti kalau ada orang marah aku gini. Jadi harus cari lawan. Dia cari lawan. Jadi kita mau jadi sparring partnernya atau enggak? Nggak mau. Oh. Kalau nggak mau nggak usah diwaro. Saya ada klien yang pernah lagi angot, istilah saya dalam pengertian karena memang dia BPD ya. Jadi lagi emosinya tinggi sekali. Marah dengan istrinya, malam-malam telepon saya. Marah-marah, bentak-bentak, mau bunuh diri. Gak tahu lah dia pukul meja atau apa, bunyi pecah lah, kemprang apa segala macam. Di rumah dia sendirian. Mm. Buat saya bisa aja sebenarnya saya matiin HP. Tapi kan orang seperti ini emosinya nggak terkendali ya. Kalau dia melakukan hal-hal negatif kan nggak diharapkan. Jadi saya dengarkan tapi saya nggak komen apa-apa. Tengah malam. Jam 11, jam 10 lebih lah, sampai jam 11:30 saya bilang Lama. sejam setengah itu udah saya bilang udah cukup ya Pak ya. Ya kenapa? Ini udah larut. Yang kedua, saya bukan istri Bapak. Saya mengerti, memahami dan mendengarkan. Tapi saya bukan istri Bapak, jadi saya nggak bisa juga berkomentar apa-apa. Ya, yang ketiga, Bapak juga udah capek. Silahkan, Bapak sekarang minum air bening. Kalau mau mandi, mandi dulu dengan air hangat. Setelah itu bawa doa dan istirahat. Terus dia ikut Bu. Maksudnya nurut kayak gitu. Ditutup teleponnya. Awalnya dia bilang, tapi begini, saya pun besok kan ada pekerjaan, Bapak mau kerja, kita sama-sama kerja. Oh. Yuk, supaya kita sama-sama besok bisa menghadapi hari baru dengan semangat yang tetap positif. Capek nggak? Capek. Dengerin gitu juga kan auranya negatif. Iya. Itu Mm-mm. menserap sekali energi kita. Mm. Tapi itu better daripada kita jadi sparring partner dia dan pembicaraan bisa 2 jam, 3 jam ke depan. Makin panjang. Nggak Kan ada dia sebenarnya dia pengen cari aja celah supaya dia bisa marah, Berdebat. kan? Apapun Berdebat. itu isinya. Oh, jadi nggak akan, kalau misalnya diladenin sebenarnya nggak Nggak akan ada. ada ujung pangkalnya, nggak Gak ada ya. kan ujung pangkalnya. Yang satu dia juga capek karena terkuras. Dan kalau setelah marah itu ditanya puas dah enggak. Kan orang udah marah juga nggak puas, udah ketemu marah lagi. Sepaneng aja terus di sini. Tapi gitu. kitanya yang capek sebenarnya, yang terprovokasinya. Ya, energi positif kita habis. Maka ya kalau saya lebih memilih dengarkan, nanti ada momen tak tutup. Tapi si orang pemarah ini memang pinter banget mancing ya. Kayaknya memancing supaya orang lain tuh bereaksi gitu. Entah dengan kata-katanya yang kasar, kata-katanya yang menuduh. Dan itu tuh kan mau gak mau memancing. Bukan pintar sebenarnya, ya namanya usaha. Namanya usaha, tapi balik kepada kita lah, ya. Apakah kita yang mau dipancing atau tidak? Kalau kitanya tetap dengan pengertian saya nggak mau dipancing, ya bodoh teuing, Oh iya. lupakan. Bukan yang waras ngalah ya. Ya iya, kan lupakan itu kan berarti yang waras Ngalah. minggir, Oh minggir aja. Bukan Minggir ngalah, aja. minggir aja ya. lek jalan dulu gitu. Ya, gua kasih lampu sen, lu maju dah. Tapi capek loh ya kalau Capek. misalnya ngadepinnya tiap Oh. hari, misalnya hampir tiap hari kayak gitu, ya udah gitu lagi. Yang minggir ngalah, lama-lama nggak ikut nggak waras juga gitu kan. Bisa ikut. Ikut naik juga akhirnya gitu, pada akhirnya. Bisa kan Bu kayak gitu? Bisa, makanya kalau dia tiap hari ketemu kita seperti itu, kalau kita bisa nggak ketemu kan nggak usah ketemu. Kalau satu keluarga mana bisa nggak ketemu, kan pasti ketemu. Tapi jangan banyak komunikasi. Oh. Kalau kita banyak komunikasi kan artinya kita banyak memancing dan membuka peluang. Kalau kayak gitu berarti tipikal orang yang mungkin memendam rasa kayak kepahitannya gitu ya. Nah itu nanti kenapa dia harus ikut terapi. Dia kan harus digali ada masalah apa, trauma psikologis apa.
Mungkin di 5 tahun pertama hidupnya, di 10 tahun, di 15 tahun sampai hari ini. Itu digali semua. Ya, seperti ada yang sekarang merasa sakit, segala penyakit kerasa gitu. Sampai akhirnya dokter bingung, udah deh ke psikolog aja deh gitu ya. Nah, rupanya dia tuh takut kehilangan. Kan kehilangan pertama ketika ortunya cerai. Dia kehilangan. Kemudian ketika dia cerai, dia juga kehilangan. Terus ketika anak-anaknya, karena dia sedang sakit, anak-anaknya dibawa mantan istri. Nah itu buat dia kehilangan lagi. Jadi mellow orangnya. Hal sedikit, aduh saya ingat, saya takut ini kejadian lagi gitu. Bukannya nangis tapi marah ya? Enggak marah sih. Oh nggak marah. Marahnya marah tapi dengan cara yang tidak meledak. Protes terhadap kejadian lama tapi dengan cara sedih. Marahnya ada tapi lebih ke ditampilkannya tuh sedih. Yang keluarnya jadi melonya itu. Tapi nanti kan ada titik ketika dia tampil dirinya, marahnya yang muncul. Ada orang yang kalau lagi sedih itu dia memendamkan diri dalam kesedihannya sampai di titik tertentu nanti baru dia I'm okay, aku udah beres nih gitu. Tapi ada juga orang yang lagi sedih dia mencari tempat untuk ngobrol atau mendengarkan misalnya musik-musik yang wah ceria, hingar-bingar atau apapun, atau pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan gitu. Itu karakter atau apa Bu Evi? Larinya jadi ke mana itu kalau orang-orang itu yang karakter, bagaimana dia mengekspresikannya ya. Sah-sah saja semuanya. Yang paling poin utamanya adalah mau itu dia berdiri dalam dirinya sendiri, mendengarkan musik yang keras, pergi ke tempat-tempat tertentu. Poinnya adalah kita olah nggak perasaan itu. Belajarlah untuk mengolah emosi kita, baik itu yang bahagia maupun yang menyedihkan, yang marah. Ataupun ketika kita tidak merasakan apa-apa, kita pun harus aware gitu. Misalnya ada orang siapa meninggal, tapi dia gak merasa apa-apa. Padahal seharusnya ada sedihnya gitu ya. Kayak numbing emotion ya. Nah itu kan harusnya kita juga flat aja ya? Gitu. Ada apa ya? Gitu. Ini bahaya nih orang-orang yang kayak gini. Ada yang seperti itu. Jadi dia gak ngerasa kehilangan apa-apa gitu, gak apa. Ini si rasanya bisa diadain lagi gak sih Bu? Bisa, tergantung kita mau ngasah tidaknya, terbuka. Mungkin dia pernah punya trauma. Iya, mungkin ada luka masa lalu. Pernah trauma. Nah itu kan yang pentingnya kenapa harus ke profesional itu digali, di terapi. Bahkan mungkin ikutan si mukanya ikut flat juga kali ya. Kayak non-ekspresi. Ya biasa aja gitu. Dan itu kadang-kadang tekanan hidup. Kalau tekanan hidup sedemikian beratnya, kadang-kadang membuat orang kayak gini loh. Cisan suka makan pahit, tahan lah ya. Kalau pedas lah paling gampang. Awal kan pedas sedikit, udah gitu ya. Lama-lama kan tahan ya. Kebal. Menyesuaikan diri. Iya. Beradaptasi dengan si rasa itu. Kalau dia sudah kebiasaan sakit seperti itu kan lama-lama dia kebal. Aduh kasihan. Dan itu kan pada, mohon maaf, pada saudara-saudara kita yang mungkin sakit ya. Kadang-kadang kan mengalami situasi seperti itu. Atau yang punya kesulitan tertentu, ekonomi atau apa. Akhirnya kan ya dia mati rasa ya. Kalau ditanya bisa nggak ya bisa, tapi kan butuh ya kita paham dan masuk pada saat yang tepat. Kalau kita sebagai orang terdekatnya ketemu kondisi seseorang atau teman kita gitu seperti itu, pertolongan pertamanya apa Bu Evi? Jadilah teman seperjalanan dia, bukan orang yang menasehati dia. Bukan yang menasehati.
encourage-nya harus seperti apa? Menyemangati dianya harus dengan kata-kata seperti Ya, apa? misalnya kita tahu ya, dia itu mengalami saat-saat berat, ya, kehilangan. Oh kita nggak perlu, udah kalau mau nangis nangis aja nggak usah. Tapi kita bisa ngomong, ya, gue pernah di posisi kayak lu deh, walaupun nggak seberat itu, gue tahu. Tapi anytime lu pengen ngobrol, ya ngobrol aja sama gue, ya, gak usah sungkan. Dan kita biasa aja dateng, kita sapa, ngobrol, gimana kabarnya lu teh? Udah masak apa nih hari ini atau apa gitu. Kan dia akan merasa nyaman. Ketika dia merasa nyaman, ada yang memperhatikan, kan dia mulai belajar lagi berekspresi. Oke. Orang-orang yang punya numbing emotion ini berarti nggak bisa merasakan gembira juga, nggak bisa. Lempeng aja. Kalau gembira, Ya. Ah, Iya, aku baru ketemu orang itu hari Minggu kayak gitu. biasa aja gitu buat dia. Jadi kalau di terapi itu kan ada saat misalnya ya, ketika kamu membayangkan beberapa kejadian, apa sih yang kamu rasakan? Ada yang udahnya nggak ngerasa apa-apa bu, Biasa aja. ya biasa aja. Ya itu perasaan kamu, nggak merasakan itu adalah perasaan kamu. Bahayanya buat orang yang nggak bisa merasakan emosi apa bu? Ya itu numbing emotion itu. Nah itu artinya kan kita harus gali, apakah dia sudah mati rasa atau dia sudah jadi orang baru pada posisi nggak peduli. Oh jadi ada dua. Iya. Apakah dia mati rasa atau nggak peduli? Nggak peduli. Jadi sebenarnya dia kalau mau bisa merasakan, tapi dia nggak peduli, ya udahlah. Tapi dua-duanya bisa dirubah ya? Atau enggak? Kita nggak bisa merubah, yang bisa berubah dia. Tapi kita bisa memfasilitasi, mengarahkan dia untuk paham situasinya. Ya maksudnya bukan merubah sih, maksudnya itu merasakan kembali emosi yang tadi sedih lah, marah, bahagia. Walaupun gitu, mungkin dan lain tidak sebagainya. seekspresif, Iya. tapi setidaknya dia tahu kalau dia marah, dia harus ngomong. Pakai kata-kata positif kan ngaruh ya Bu ya. Nah Oke. gitu kita harus selalu memberikan afirmasi yang positif. Afirmasi positif. Maka kenapa di era sekarang afirmasi itu dipakai di mana-mana. Kemarin ada klien saya yang biasa konseling, dia cerita, Bu saya baru ketemu temen yang udah lama tinggal di Australia. Ternyata di Australia juga gak gampang hidup sekarang, berat. Tapi ya dia jalanin, dan ternyata Bu afirmasi yang biasa ibu berikan kepada saya, mereka juga di sana kalau konseling diberikan afirmasi yang sama. Kamu itu oke, kamu pinter, kamu baik, kamu cantik, Tapi hati-hati. kamu disayang. Afirmasi pun kita tidak boleh memberikan mimpi yang terlalu tinggi. Catat ya itu ya. Jadi anaknya diberitakan hal-hal yang begitu indah seolah-olah nggak punya kekurangan. Nggak boleh juga, karena harus hidup nginjak bumi. harus nginjak bumi. Jadi Harus kita sadar. misalnya kalau saya memberikan, saya ini positif, ya, saya ini harus sehat dan lain sebagainya. Maka dalam hidup walaupun saya dilecehkan, ditertawakan, saya dibuat sedih, saya tetap akan bahagia karena saya adalah orang yang positif. Oke, Bu Ya. Evi. Sebelum kita pamit seperti Ya, biasa. Sebenarnya nanya sebetulnya ya nanti aja ya. Nanti off air aja ya. Iya. Curhat ya. Secara off air aja ya. Apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos? Ya kalau misalnya yang biasanya memendam rasa, sebaiknya diungkapkan atau apalah gitu. Iya. Jadi untuk Sobat Komsos dimanapun berada, di tahun yang baru, mari kita buat sesuatu yang baru untuk kehidupan kita yang lebih baik. Yang pertama, tidak ada pengertian emosi itu pasti negatif. Emosi juga bisa positif, bisa negatif, tergantung dari kita mau memaknainya. Termasuk perasaan sedih, perasaan marah, perasaan gembira pun bisa negatif. Kalau kita bergembira di atas penderitaan orang lain, ya. Oleh karena itu setiap emosi itu benar adanya karena kita merasakan. Hanya kita harus olah bahwa kenapa kita mengalami perasaan ini. Nah, kalau saya tidak merasakan juga harus kita olah. Kenapa saya tidak merasakan di momen ini? Ya. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita sedih, kita wajar. Tapi kalau kita
sepanjang tahun menangisi hal itu terus, itu kita perlu bertanya kenapa. Ya. Nah, kita gembira wajar. Tapi kalau kita ketawa terus itu berbahaya juga. Paham ya? Joker ya, ketawa terus. Jadi semua emosi itu benar. Mari kita maknai dengan baik, positif, dan itu adalah bagian dari kehidupan kita supaya hidup kita memang bisa dipahami orang lain dan kita juga bisa memahami sehingga kita bisa saling mengisi dengan orang lain. Baiklah, semoga setelah ini kita bisa sama-sama mengelola emosi kita dengan baik. Lebih baik ya. di tahun yang baru Betul. dengan hidup yang lebih baik. Betul sekali, amin. Kita pamit ya. Pamit. Kita ketemu lagi di episode yang lain dengan topik yang lain pastinya. Saya ketawa kenapa coba? Cisan tuh gerakannya begini-gini seolah-olah senayang. Senayang. Tetap. Oke, pamit kita ya. Yuk. Sobat Komsos, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini bersama Ibu Evi Wirya Sugata dan kami berdua. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa, dadah. Dah.